Halo guys, kembali lagi di channel Basa Basi Akuatik. Nah, hari ini aku mau nge-share gimana cara membuat pakan kutu air. Nah, kali ini yang aku fermentasi adalah dedak padi ya guys ya. Nah, oke. Ini langsung aja, ini adalah bahan-bahan yang perlu kalian gunakan dalam membuat fermentasi dedak. Yang pertama, itu dedak ya guys ya. Ini aku beli di toko burung juga ada, di toko pertanian juga kadang-kadang suka ada. Ini harganya kalau di tempat aku di Tangerang ini cuman sekilo cuman 4.000. Mungkin kalau di tempat kalian bisa lebih murah atau lebih mahal. Dan kayaknya juga nggak beda jauh sih harganya, mungkin selisihnya paling mahal pun 2.000. Nah, terus di sini juga ada molase atau tetes tebu. Nah, menurut aku guys, kalian harus bener-bener punya ini nih, tetes tebu. Karena apa? Kalau kalian beli tetes tebu, ini aku beli 1 kilo harganya 15.000. Kalau di tempat lain mungkin bisa lebih mahal atau lebih murah. Anggap aja lebih mahal 5.000 atau lebih murah 5.000. Aku beli 15.000 1 kilo. Nah, kenapa aku bilang kalian wajib punya tetes tebu atau molase? Karena gini. Yang pertama, ini kuantitasnya 1 kilo loh guys. Dan ini harganya cuma sekitar 15.000 atau sampai 20.000. Ini tuh dibandingkan kalian cairin gula merah atau gula putih itu lebih mahal kosnya. Sedangkan kalau kalian punya molase ini lebih murah banget. Jadi kalian lebih hemat dibandingkan harus nyairin gula merah atau gula putih. Kemudian kalian juga harus punya ini M4 perikanan ya. Buat perikanan ini warna merah muda. Nah, jadi gini, kenapa sih kita harus punya molase yang begini? Aku juga pernah pakai gula merah aku cairin. Nah, kayaknya karena kurang pekat gula merahnya, alhasil ketika aku masukin ke dalam media fermentasi, itu fermentasinya nggak berjalan dengan baik. Yang ada bukan proses fermentasi, tapi fermentasinya itu gagal, tapi semacam kayak basi gitu loh. Fermentasinya itu basi, tahunya atau dedaknya itu basi, tapi itu kayaknya bukan fermentasi, intinya gagal lah fermentasinya gitu ya guys ya. Aku maaf kalau aku keliru antara fermentasi dan basi ya, tapi intinya hasil daripada fermentasi tanpa menggunakan molase itu kayaknya kurang jos gitu loh. Mungkin difaktor dari gula merahnya kurang banyak, karena gini, gula merah itu fungsinya untuk memberi pakan untuk mikroorganisme yang terkandung dalam E4. Jadi ketika si bakteri di dalam mikroorganisme di dalam M4 ini sudah punya makanan dari gula atau tetes tebu atau molase ini, dia akan aktif. Kemudian juga dia mulai bisa untuk mengurai atau memfermentasikan apa yang tersedia di dalam wadah tersebut itu ya. Oke, ini step by stepnya. Oke, jadi untuk kapasitas 5 liter fermentasi dedak, aku biasanya pakai sekitar 4 sendok atau 5 sendok dedak ya. Aku sih kurang nyaranin ya kalau kalian menggunakan dedaknya cuma 1 atau 2 sendok. Karena apa? Kalau 5 liter kalian cuma menggunakan dedak segitu, kayaknya nanti kurang pekat. Untuk kualitas pakannya kurang pekat ketika diberikan untuk butir. Alhasil terlalu banyak air yang masuk ke dalam media kultur. Jadi aku saranin kalian menggunakan sekitar 3 ke atas lah, 3 sendok dedak sampai 5 sendok dedak. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus ya guys ya. Segini aja cukup. Nah, ini tadi aku masukin pakai saringan. Ini mungkin sekitar 4 sampai 5 sendok lah. Oke, selanjutnya kita bisa masukin EM4 ini sekitar 1 tutup botol aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Kita buka dulu ini. Aku pakai 1 tutup botol juga cukup. Well, ini cukup kok. Kita juga pakai molase. Nah, ini kenapa aku bilang guys, kalian wajib punya molase, karena molase itu pekat.
Jadi kalian nggak perlu banyak-banyak cairin yang namanya gula merah. Kalau kalian cairin gula merah itu mahal. Aku pernah juga pakai gula merah tapi hasil fermentasinya kayaknya kurang bagus. Oke, udah 1 sendok. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya. Nah, jadi gini guys. Sebenarnya ini opsional, pilihan aja. Kalau kalian ingin menggunakan air bening, boleh banget dan bisa. Kalau kalian menggunakan air bening juga bisa. Kalau kalian punya air hijau juga bisa guys. Nah kebetulan aku nih memang lagi ada air lele, jadi aku pakai air hijau. Sama aja kok guys. Cuman emang sih lebih bagus kalau kalian menggunakan air hijau. Nah selanjutnya diaduk rata ya. Diaduk rata sampai semua bahan-bahan ini ya tercampur. Sampai semua bahan-bahan tercampur. Kurang banyak kayaknya. Oke guys, mulai aku saring ini. Oh iya, kenapa sih ini perlu disaring? Karena gini, yang pertama ini untuk alasan praktis. Jadi kalau kalian saring dari sekarang, ketika nanti fermentasi ini udah matang, biasanya itu di atas sekitar 4 hari ya. Aku saranin sih di atas 4 hari, jangan terlalu cepat. Nah, setelah fermentasinya sudah matang, jadi kalian nggak akan repot lagi ketika mau ngasih fermentasi ini sebagai pakan untuk kutu air. Kalian nggak perlu nyaring-nyaring lagi, jadi biarnya ya repotnya sekarang bukan nanti tuh. Dan kalau nggak kalian saring dedak ini, biasanya itu bakal nimbulin belatung. Aku udah ngerasain, bahkan yang nggak disaring pun, maksudnya yang disaring pun suka nimbulin belatung. Aku pernah nyobain itu di kultur ketika aku kasih banyak pakan ini ke kultur kutu air, ternyata di kulturannya nimbulin banyak ini guys, belatung. Nah jadi kan asumsinya apalagi kalau nggak disaring, jadi ya mendingan disaring aja sih tuh. Lagi pula fermentasi ini kan sebetulnya yang dibutuhkan adalah ini apa, bubuk-bubuk halus padi itu sendiri yang tertumbuk halus. Nah itu yang difermentasinya. Sedangkan kayak kulit padinya atau yang disebut juga sebagai gabah itu tidak akan terfermentasi deh kayaknya ya, karena dia bukan karbohidrat kayaknya. Nah gitu, pelan-pelan aja. Nah oke guys, jadi tadi udah selesai aku saring. Nah, sekarang gini perbedaannya ya. Fermentasi yang belum matang itu biasanya cenderung endapannya masih di atas, kemudian juga ini warnanya itu nggak apa ya, nggak secoklat ini nih. Kalau fermentasi udah matang biasanya bentuknya seperti ini ya, bukan ya, dari segi warna itu coklat, kemudian juga dari aroma itu cenderung apa ya, kayak bau alkohol gitu. Sedangkan kalau fermentasinya belum matang biasanya cuma kayak bau gula aja, manis gitu. Kemudian kalau nanti setelah umur 4 atau 5 hari ke atas biasanya berbau alkohol. Jadi gitu. Nah, next kalau udah matang fermentasi dedaknya, baru kalian bisa gunakan atau bisa kalian berikan ke kultur kutir sebagai pakan ya. Gitu. Nah, sekian dulu tutorial yang bisa aku share buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe ya guys, jangan lupa subscribe, dukung aku untuk selalu update konten setiap minimal seminggu sekali. Jangan lupa juga komen, like, dan share buat teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang punya farm ikan bisa berdikari pangan, bisa mandiri pangan, karena itu kunci kesuksesan dari para peternak ikan. Oke guys.